Katekismus Gereja Katolik 2 Romawi mewariskan iman katekese artikel 4 sampai dengan 10. Gereja berusaha untuk menjadikan manusia murid-murid Kristus. Ia hendak membantu mereka agar dapat percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, supaya dengan perantaraan iman itu mereka memperoleh kehidupan dalam namanya. Melalui pengajaran, gereja berusaha mendidik manusia menuju kehidupan ini dan dengan demikian membangun tubuh Kristus. Semua usaha ini sudah sejak dahulu disebut katekese. Katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang dewasa dalam iman yang pada khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen dan yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan kehidupan Kristen. Katekese berhubungan erat dengan beberapa unsur tugas pemeliharaan rohani gereja. Unsur-unsur itu sendiri memiliki sifat kateketis, mempersiapkan katekese, atau merupakan akibat darinya. Pewartaan perintis tentang Injil, artinya khotbah misioner demi membangkitkan iman, mencari sebab-sebab untuk beriman, mengalami kehidupan Kristen, merayakan sakramen-sakramen, diterima dalam persekutuan gereja, serta memberikan kesaksian apostolik dan misioner. Katekese erat sekali berkaitan dengan seluruh kehidupan gereja, bukan saja meluasnya lingkup geografis dan pertumbuhan jumlah anggotanya, melainkan terutama perkembangan rohaninya dan keselarasan hidupnya dengan rencana Allah secara hakiki tergantung pada katekese. Periode pembaharuan gereja adalah juga musim berkembangnya katekese. Demikianlah dalam zaman luhur bapak-bapak gereja, uskup-uskup yang suci telah mengabdikan sebagian besar pelayanan rohani mereka kepada katekese. Itulah zaman Santo Cyrillus dari Yerusalem dan Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Ambrosius, dan Santo Agustinus, dan banyak bapak-bapak yang lain. Karya kateketis mereka masih tetap patut dicontoh. Pelayanan katekese selalu menimba kekuatan baru dari konsili-konsili. Dalam hubungan ini, konsili Trente merupakan satu contoh yang sangat berarti. Dalam konstitusi dan dekretnya, ia memberi tempat yang terhormat kepada katekese. Darinya muncullah Katekismus Romawi, yang dinamakan juga Katekismus Tridentin, dan yang sebagai ringkasan ajaran Kristen merupakan karya terkemuka. Konsili itu memberi dorongan di dalam gereja untuk mengatur katekese dengan lebih baik dan menghasilkan penerbitan banyak katekismus berkat para uskup dan teolog yang suci, seperti Santo Canisius, Santo Carolus Borromeus, Santo Turibio dari Mongrovejo, dan Santo Robertus Bellarminus. Maka, tidak mengherankan bahwa sesudah Konsili Vatikan II, yang dipandang oleh Paus Paulus VI sebagai katekismus besar untuk waktu sekarang, katekese gereja menarik lagi perhatian. Direktorium Katekese Umum tahun 1971, Sinode Para Uskup mengenai Evangelisasi tahun 1974, dan mengenai Katekese 1977, demikian juga dengan surat-surat apostolik yang berkaitan, yakni Evangelii Nuntiandi tahun 1975 dan Katechesi Tradendae 1979 memberikan kesaksian tentang itu. Sinode luar biasa para uskup tahun 1985
menghimbau agar disusun satu katekismus atau satu kompendium mengenai seluruh ajaran iman dan kesusilaan Katolik. Paus Yohanes Paulus II menjadikan keinginan sinode para uskup ini sebagai tugas pribadinya, ketika ia mengakui bahwa keinginan ini sangat sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dari gereja universal dan gereja-gereja lokal. Wejangan 7 Desember 1985. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan bapak-bapak sinode ini. 3 Romawi, tujuan dan sasaran katekismus. Katekismus ini hendak menyampaikan dalam terang Konsili Vatikan II dan seluruh tradisi gereja satu sintesis yang organis mengenai isi yang hakiki dan mendasar tentang ajaran iman dan kesusilaan Katolik. Sumber-sumber utamanya adalah kitab suci, bapak-bapak gereja, liturgi, dan magisterium gereja. Katekismus ini dimaksudkan sebagai acuan untuk katekismus atau kompendium yang harus disusun di berbagai wilayah. Berdasarkan Sinode Para Uskup 1985, laporan akhir bab 2 BA4. Katekismus ini diperuntukkan terutama bagi mereka yang bertanggung jawab mengenai katekesi. Pada tempat pertama, untuk para uskup sebagai guru iman dan gembala gereja, katekismus ini diberikan kepada mereka sebagai bantuan kerja dalam tugas mengajar umat Allah. Selain bagi para uskup, katekismus ini juga dimaksudkan bagi pengarang katekismus, para imam dan katekis, tetapi diharapkan agar juga merupakan bacaan berguna bagi semua warga Kristen yang lain. 4 Romawi, kerangka katekismus. Katekismus ini disusun sesuai dengan keempat tiang utama dalam tradisi besar penyusunan katekismus: pengakuan imam pembaptisan atau pengakuan iman atau syahadat, sakramen-sakramen iman, kehidupan iman atau perintah-perintah, dan doa orang beriman atau Bapa kami. Barang siapa bergabung dengan Kristus melalui iman dan pembaptisan, harus mengakui iman pembaptisannya di depan manusia. Karena itu, katekismus ini berbicara pertama-tama mengenai wahyu. Olehnya Allah berpaling kepada manusia dan memberikan diri kepadanya. Dan mengenai iman, dengannya manusia menjawab wahyu Allah itu. Seksi pertama. Pengakuan iman mencakup semua anugerah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai pemrakarsa segala yang baik, sebagai penebus, dan sebagai pengudus. Pengakuan iman tersusun sesuai dengan 3 pokok utama iman pembaptisan kita, yaitu iman kepada Allah yang Maha Esa, Bapa yang Maha Kuasa, dan Pencipta. Iman kepada Yesus Kristus, Putranya Tuhan kita dan Penebus, dan iman kepada Roh Kudus dalam gereja yang kudus. Bagian kedua dari katekismus menguraikan bagaimana keselamatan yang dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus itu dihadirkan bagi kita melalui kegiatan-kegiatan kudus liturgi gereja. Seksi pertama, terutama melalui ke-7 sakramen, seksi yang kedua. Bagian ketiga menjelaskan tujuan akhir manusia yang diciptakan menurut citra Allah, kebahagiaan. Bagian ini memperkenalkan juga jalan menuju ke tujuan itu. Tindakan yang bebas dan tepat dengan bantuan, petunjuk, dan rahmat Allah. Seksi pertama, tindakan ini ialah memenuhi hukum ganda cinta kasih seperti yang dikembangkan dalam 10 perintah Allah. Seksi kedua.
Bagian terakhir katekismus berbicara tentang arti dan nilai doa dalam kehidupan seorang beriman, seksi pertama. Bagian ini ditutup dengan satu komentar singkat mengenai ketujuh permohonan doa Tuhan. Bapa kami, seksi kedua. Dalam permohonan-permohonan ini terdapat keseluruhan isi harapan kita yang akan dianugerahkan Bapa Surgawi kepada kita. 5 Romawi, petunjuk praktis untuk menggunakan katekismus. Katekismus ini dimaksudkan sebagai satu penjelasan organis seluruh iman Katolik. Dengan demikian, orang harus membacanya sebagai satu kesatuan. Petunjuk yang banyak dalam catatan kaki dan pada tepi teks, demikian pula indeks pada akhir buku, memungkinkan orang melihat tiap tema dalam hubungannya dengan iman secara menyeluruh. Seringkali, kitab suci tidak dikutip secara harafiah, tetapi hanya ditunjuk saja pada catatan kaki. Membaca ulang teks-teks kitab suci yang bersangkutan sangat membantu suatu pengertian yang lebih mendalam. Penunjukan teks-teks kitab suci ini pun dimaksudkan sebagai bantuan untuk katekese. Bagian yang dicetak dengan huruf kecil mengandung catatan historis atau apologetik atau juga penjelasan dan pelajaran yang melengkapi. Kutipan-kutipan dengan huruf kecil diangkat dari sumber patristik, liturgi, magisterium, atau hagiografi guna memperkaya penjelasan ajaran. Seringkali teks-teks ini dipilih sekian agar bisa langsung digunakan dalam katekesi. Pada akhir tiap tema, teks-teks singkat menyimpulkan isi ajaran yang hakiki dalam rumusan padat. Teks-teks itu ingin mendorong katekese lokal untuk merumuskan kalimat-kalimat singkat yang dapat dihafal. 6 Romawi, penyesuaian yang perlu. Artikel 23 sampai dengan 25. Katekismus ini pada tempat pertama sekali bermaksud untuk menjelaskan ajaran. Gunanya ialah untuk memperdalam pengetahuan iman. Dengan demikian, ia bertujuan agar iman semakin matang, semakin berakar dalam kehidupan, dan semakin bercahaya dalam kesaksian. Berdasarkan tujuannya, maka katekismus ini sendiri tidak dapat membuat penyesuaian dalam penjelasan dan metode kateketik yang dituntut oleh perbedaan dalam kultur, tahap kehidupan, dalam kehidupan rohani, dalam situasi kemasyarakatan dan gerejani, dari para alamat. Penyesuaian yang mutlak perlu, ini merupakan tugas katekismus lokal, dan terutama tugas mereka yang bertanggung jawab atas pengajaran umat beriman. Barang siapa menjalankan tugas mengajar, harus menjadi segala-galanya untuk semua. 1 Korintus bab 9 ayat 22. Supaya memenangkan semua mereka untuk Kristus, janganlah ia mengira bahwa manusia yang dipercayakan kepada pelayanannya semuanya mempunyai sifat yang sama, sehingga ia dapat mengajar mereka semua dengan cara yang sama menurut skema yang mapan dan pasti, untuk membentuk mereka ke arah kesalehan yang benar. Sebaliknya, sebagian dari mereka adalah bagaikan bayi yang baru lahir. 1 Petrus bab 2 ayat 2. Yang lain baru mulai bertumbuh dalam Kristus, sedangkan beberapa sudah termasuk usia dewasa. Mereka yang dipanggil untuk tugas ini harus mengerti bahwa sangat perlu agar dalam usaha mengajarkan misteri iman dan perintah kehidupan, ajaran disesuaikan dengan daya pikir dan daya tangkap para pendengar. Pada akhir pengantar ini, perlu diingatkan lagi akan pedoman pastoral
yang dalam Katekismus Roma dirumuskan sebagai berikut. Seluruh nasihat dan pengajaran harus diarahkan kepada cinta yang tidak mengenal titik akhir. Jadi kalau orang hendak menjelaskan sesuatu yang harus diimani, diharapkan atau dilaksanakan, maka selalu harus terutama cinta kepada Tuhan kita dianjurkan, supaya setiap orang dapat mengerti bahwa semua amal kebajikan, kesempurnaan Kristen hanya bersumber pada cinta dan hanya mengenal satu tujuan, yaitu cinta.